got so motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami mahasiswa Universitas Indonesia Bageri Sukabumi dari program studi Pendidikan Ekonomi semester 6. Di sini kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang laporan keuangan perusahaan dagang. Untuk memenuhi tugas mata kuliah praktek akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Binti Lestiani MPD. Selamat menyaksikan. Di dalam laporan keuangan terdapat 3 laporan. Yang pertama ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Nah, laporan laba rugi ini terdapat 3 laporan. Yang pertama ada laporan laba rugi bentuk single step. Nah, laporan laba rugi bentuk single step ini adalah laporan laba rugi yang disajikan tanpa membedakan pendapat kegiatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Nah, selanjutnya yaitu laporan laba rugi bentuk multiple step. Laporan laba rugi multiple step adalah laporan laba rugi yang disajikan dengan memisahkan pendapatan kegiatan usaha dan pendapatan di luar usaha, serta beban usaha dan beban di luar usaha. Selanjutnya, laporan penghasilan komprehensif lain. Nah, menurut PSAK nomor 1 tahun 2013, laporan komprehensif penghasilan lain adalah laporan berisi pos-pos penghasilan dan beban yang termasuk penyesuaian relasifikasi yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana disyaratkan atau diizinkan oleh akuntansi keuangan atau SAK. Nah, di sini terdapat contoh laporan laba rugi bentuk single step dari perusahaan dagang Abimanyu periode yang berakhir tanggal 31 Desember tahun 2018 dalam ribuan rupiah. Nah, laporan laba rugi ini terdapat penjualan, pembelian, dan beban usaha yang nantinya akan menghasilkan laporan laba bersih. Nah, di sini terdapat penjualan sebesar Rp140.400.000. Selanjutnya ada potongan penjualan sebesar Rp1.900.000. Selanjutnya ada retur penjualan dan PH sebesar Rp800.000. Kemudian potongan penjualan dan retur penjualan dan PH dijumlahkan menjadi Rp2.700.000. Nah, selanjutnya penjualan dan hasil dari potongan penjualan dan retur penjualan dan PH dikurangi menjadi Rp137.700. Nah, jadi penjualan bersihnya sebesar Rp137.700.000. Selanjutnya beban usaha. Beban usaha ini terdiri dari beban gaji sebesar Rp11.200.000. Selanjutnya ada beban telepon sebesar Rp300.000. Selanjutnya ada beban listrik sebesar Rp450.000. Beban asuransi sebesar Rp1.500.000. Beban bunga sebesar Rp1.600.000. Beban administrasi dan umum sebesar Rp800.000. Beban lain-lain sebesar Rp500.000. Beban perlengkapan toko sebesar Rp1.450.000. Beban perlengkapan kantor sebesar Rp850.000. Beban penyusunan peralatan toko sebesar Rp300.000. Beban penyusutan peralatan kantor sebesar Rp250.000. Beban penyusutan gedung sebesar Rp13.000.000. Beban penyusutan kendaraan sebesar Rp11.250.000. Dan yang terakhir ada beban kerugian peliputan sebesar Rp440.000. Nah, kemudian beban-beban ini dijumlahkan menjadi Rp44.110.000. Nah, hasil dari jumlah beban dikurangi dengan hasil dari laba usaha sebesar Rp65.200.000 menjadi laba bersih sebesar Rp21.060.000. Selanjutnya, setelah kita menghitung laporan laba rugi, kita akan menghitung laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang dijanjikan
bersih dan pengambilan proyek dikurangi akan menghasilkan perubahan modal yaitu Rp20.060.000. Untuk menghasilkan modal akhir, maka modal awal ditambah dengan perubahan modal. Jadilah modal akhir sebesar Rp201.060.000. Baik, tahap laporan keuangan yang selanjutnya adalah laporan neraca, yang dimana neraca juga disebut sebagai laporan posisi keuangan, yaitu laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada satu periode. Laporan neraca juga menunjukkan kekayaan perusahaan terkait harta, utang, dan modal pada satu periode tertentu. Nah, bisa teman-teman lihat, di sini ada bentuk dari laporan neraca. Di sini ada perusahaan dagang Abimanyu neraca periode 31 Desember 2018. Nah, di tulisnya ini angka-angkanya dalam ribuan rupiah. Perlu teman-teman ketahui bahwa laporan neraca itu diambil dari neraca lajur atau kertas kerja pada penulisan sebelumnya. Nah, diambil dari bagian neracanya. Di sini ada akun harta, dan akun harta itu bagi dua, yaitu ada harta lancar dan juga ada harta tetap. Yang dimana harta lancar itu terdapat kas, piutang dagang, cadangan kerugian piutang, lalu ada persediaan barang dagang, perlengkapan toko, dan perlengkapan kantor serta asuransi dibayar di muka. Nah, langsung saja ketika sudah ada neraca lajur sebelumnya, langsung saja nominalnya dimasukkan kepada laporan neraca. Ada kas sebesar Rp42 juta, lalu ada piutang dagang sebesar Rp11 juta, lalu ada cadangan kerugian piutang sebesar Rp440.000. Nah, untuk piutang dagang harus dikurangi dengan cadangan kerugian piutang. Jadi jumlahnya Rp10.560.000. Kemudian ada persediaan barang dagang sebesar Rp25.500.000 dan ada perlengkapan toko sebesar Rp1.250.000 dan ada perlengkapan kantor sebesar Rp750.000. Lalu asuransi dibayar di muka sebesar Rp7.500.000. Setelah semuanya selesai, maka dijumlahkan untuk harta lancar. Di sini jumlah harta lancarnya sebesar Rp87.560.000. Nah, kita lanjut di sini sama kita ambil nominalnya itu dari neraca lajur. Nah, di sini ada peralatan toko sebesar Rp6 juta, lalu ada akumulasi penyusutan peralatan toko sebesar Rp1.100.000. Nah, dikurangi peralatan toko itu harus dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan toko. Jadi sebesar Rp6.900.000. Yang selanjutnya ada peralatan kantor sebesar Rp5 juta dan harus dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar Rp950.000. Jadi jumlahnya Rp4.050.000. Yang selanjutnya ada gedung sebesar Rp130 juta dan harus dikurangi dengan akumulasi penyusutan gedung sebesar Rp25 juta. Jadi jumlahnya Rp105 juta. Dan yang terakhir ada kendaraan sebesar Rp115 juta, lalu dikurangi dengan akumulasi penyusutan kendaraan sebesar Rp24.250.000 yang menghasilkan jumlah Rp90.500.000. Nah, dari harta tetap ini kita harus menjumlahkannya, dan jumlah harta tetap di sini ada Rp204.450.000. Nah, dari akun harta ini harus dijumlahkan antara harta lancar dan juga harta tetap. Jadi jumlah keseluruhan harta di sini sebesar Rp292.010.000. Nah, tahap selanjutnya yaitu kalian harus memasukkan utang. Di sini utang juga ada dua, ada utang lancar dan juga ada utang jangka panjang. Dan nanti yang ketiga ada modal juga dimasukkan. Nah, utang lancar itu terdiri dari utang dagang, utang gaji. Utang dagang itu sebesar Rp25.550.000 ditambah
jumlahnya Rp27.750.000. Sedangkan pada utang jangka panjang, di sini hanya ada satu, yaitu utang bank sebesar Rp63.200.000. Nah, yang selanjutnya kalian perlu memasukkan modal. Di sini modal perusahaan dagang pada Abimanyu sebesar Rp201.060.000. Dan di sini kalian harus jumlahkan utang dengan modal, jadinya sebesar Rp292.010.000. Nah, antara sisi kanan dan sisi kiri itu harus balance. Kalian bisa lihat sendiri bahwa ini akunnya sudah balance antara jumlah harta sebesar Rp292.010.000 dengan jumlah utang dan modal sebesar Rp292.010.000. Berarti kalau sudah seperti ini, laporan neracanya sudah benar. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.